Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Komusaku Official. Jadi hari ini saya mau sharing mengenai gimana sih caranya mereview jurnal penelitian, survei atau eksperimen. Nah, nanti untuk bagaimana cara mencari jurnal nasional atau internasional nanti akan saya buatkan di video selanjutnya. Pastikan dulu sebelum kalian mereview jurnal penelitian, kalian sudah punya jurnal yang akan direview. Nah, sekarang tentang penelitian survei. Saya mengambil tema tentang penelitian survei ya. Jadi, format yang pertama, pastikan dulu kalian buat covernya, biar tahu file apa yang mau kalian buat. Nah, di sini untuk cover saya beri judul review jurnal penelitian. Nanti bisa dipilih mau survei atau eksperimen atau hanya review jurnal penelitian, gitu aja juga enggak apa-apa. Selanjutnya disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah, kalau itu memang tugas untuk mata kuliah kalian. Nah, nama mata kuliahnya apa? Biasanya tentang metodologi ya. Kayak gitu. Lalu untuk dosennya bisa diisi nama dosen, lalu logo kampus, lalu nama kalian, nama mahasiswanya sama nomor induknya. Nah, di sini nama program studinya apa? Contohnya pendidikan matematika gitu. Fakultasnya Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan gitu misalnya. Bulan dan tahun ini tentunya saat kalian membuat reviewnya. Oke, selanjutnya untuk format selanjutnya. Di sini ada pertama identitas jurnal. Nah, pastikan kalian sudah punya jurnalnya. Untuk identitas yang pertama di sini ada judul. Kita harus nulis judul dari jurnal kita yang akan direview. Nah, letak judul itu di mana? Di paling atas sendiri ini biasanya dicetak dengan huruf kapital dan tebal. Nah, di sini judulnya pengaruh kecerdasan matematis logis dan rasa percaya diri siswa terhadap hasil belajar matematika kelas 8 SMPN 2 Sumber Gempol. Oke, ini disalin, ditulis lagi di sini. Selanjutnya penulis. Nah, penulis ini biasanya ada di bawahnya, di bawah judul ini. Di sini Zikri Setio Utami sama Muhammad Nawawi. Jadi bisa kalian tulis di bagian penulis. Lalu untuk tahunnya, nah tahun. Di sini biasanya nyari dulu nih. Nyari dulu ada nggak? Nah, di sini. Kalau nggak ada di halaman yang kedua ya, kalau di halaman pertama nggak ada. Oke, untuk tahunnya bisa dilihat di bagian atas. Ada Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika tahun 2018. Nah, di sini berarti tahun terbitnya dari jurnal itu 2018. Di bagian tahun bisa ditulis seperti itu. Selanjutnya jurnal. Nah, jurnal di sini namanya ada di sebelah tahun ini. Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika. Jadi ini macam-macam ya. Bisa jurnal beta atau bisa jurnal yang lain, itu macam-macam. Tergantung kalian downloadnya yang mana. Lalu untuk volume sama nomor itu biasanya yang seperti ini, 2/2. Kalau nggak gitu, biasanya di halaman tempat kalian download file dari jurnal ini ada di halaman resminya ya. Itu ada biasanya. Lalu untuk halamannya 92 sampai 101. Nah, lalu ini apa nih yang warna biru ini? Yang warna biru ini adalah link yang bisa diakses untuk mendownload jurnal ini tadi. Itu perlu ya ditulis dalam review jurnal. Kenapa? Karena agar pembaca itu bisa mengakses jurnal yang kita download tadi.
di internet gitu. Oke, selanjutnya latar belakang penelitian. Nah, di sini biasanya kita itu kalau mau cepet bisa lihat di abstrak aja. Di bagian abstrak pasti ada meskipun sedikit. Nah, lalu kita kembangkan penulisannya dengan membaca pendahuluan. Pendahuluan yang ada di jurnal. Ini kan ada banyak nih, ada berapa halaman ini ya? 2, 3, ada 3 halaman. Nah, di sini saya rangkum jadi beberapa paragraf, 3 paragraf. Ini bisa dibaca, jadi pastikan meskipun kalian nge-review jurnal, kalian itu harus baca, tetap baca keseluruhan, biar nggak bingung ya. Jadi dibaca, nanti disimpulkan ditaruh di sini. Latar belakang penelitian. Yang dimaksud dengan latar belakang di sini, alasan kenapa mengambil penelitian ini, kenapa kok bisa muncul penelitian ini, ada masalah apa, ada fenomena apa, nah itu disampaikan dalam latar belakang penelitian. Ini nggak perlu banyak-banyak juga. 1 paragraf juga nggak apa-apa. Jadi tergantung dari banyaknya pendahuluannya gitu. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Nah, itu juga ada ya rumusan masalah karena ini kan jurnal kuantitatif ya, jadi ada rumusan masalahnya. Biasanya letak dari rumusan masalah itu kalau nggak di pendahuluan, di abstrak gitu. Rumusan masalahnya bagaimana pengaruh kecerdasan matematis, logis, dan seterusnya seperti ini. Nah, kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada kata-kata rumusan masalah nggak apa-apa. Kita lihat dari tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitiannya kan pasti ada. Biasanya letaknya di abstrak. Nah, kalian buat dari tujuan penelitian itu dibuat rumusan masalah. Contohnya ini, untuk mengetahui apakah kecerdasan matematis logis itu berpengaruh terhadap hasil belajar gitu ya. Nah, kalau kayak gini, rumusan masalahnya bagaimana pengaruh kecerdasan matematis logis terhadap hasil belajar matematika. Kayak gitu. Terus tujuan yang kedua tentang rasa percaya diri. Nanti rumusan masalahnya juga sama tentang rasa percaya diri. Lalu yang ketiga, apakah kecerdasan matematis logis dan rasa percaya diri itu berpengaruh terhadap hasil belajar? Nah, sama, nanti di rumusan masalahnya juga kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Nah, di jurnal juga metode penelitian. Untuk yang pertama, populasi. Namanya jurnal kuantitatif ya, pasti ada populasi dan juga sampel. Kalau nggak ada populasi, nanti populasinya bisa dihapus aja, nggak apa-apa. Kita bisa baca di sini, populasinya ini. Dalam penelitian ini adalah kelas 8. SMP 2 sumber gempol gitu. Jadi ditulis di sini, sampelnya apa, ditulis juga. Metodenya apa, penelitian kuantitatif dengan desain survei. Nah, kalau kalian masih bingung perbedaan antara survei dan juga eksperimen, bisa komen di bawah, nanti saya bikinkan di video selanjutnya, oke? Selanjutnya variabel. Nah, di sini variabel itu sebenarnya ada banyak ya. Di sini saya ambil 2, independen dan juga dependent. Harus ingat ya kalau independen itu variabel bebas, kalau dependent itu variabel terikat. Jadi, variabel independen atau bebas itu yang mempengaruhi variabel terikat. Ini bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari judulnya. Kita lihat lagi ya, judulnya tadi apa? Judulnya tadi adalah pengaruh kecerdasan matematis logis dan rasa percaya diri terhadap hasil belajar. Nah, ciri-cirinya ini ada kata-kata terhadap. Berarti yang di kirinya itu adalah variabel independen. Yang di kanannya itu adalah variabel dependent. Itu bisa dicantumkan juga. Gitu. Selanjutnya untuk langkah penelitian.
Langkah penelitian ini bisa dilihat di metode juga. Di metode juga bisa berupa memberikan tes dulu, lalu memberikan angket, lalu melakukan uji normalitas atau pengolahan datanya seperti apa, itu bisa dicantumkan di langkah penelitian. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Nah, ini hasil penelitian ini biasanya bisa dilihat di hasil dan pembahasan. Ini kan ada nih hasil dan pembahasan ya. Itu bisa dilihat di sini. Nah, kalau ada poin-poin seperti ini, berarti pastikan kalian juga punya hasil dan pembahasan di tempat review ini. Di file review itu ada sebanyak itu, karena di sini ada 3 kan ya. Ada 3 judul, 3 rumusan masalah, maka nanti hasil penelitiannya juga ada 3. Tuh, masing-masing diberi, gitu ya. Selanjutnya kesimpulan. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulan itu bisa dilihat di simpulan ini. Bisa kalian poin-poin juga. Poin-poin boleh, kalau di paragraf juga nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih di poin aja ya. Bisa lebih jelas gitu. Orang itu kalau membaca bisa lebih lebih enak gitu menurut saya. Gitu. Tapi sesuai selera juga sih. Selanjutnya saran. Nah, di sini saran ini kadang di jurnal itu ada yang ada sarannya, ada yang tidak. Saran di sini bisa saran dari jurnalnya. Kalau di sini sarannya peneliti selanjutnya dapat menganalisis mengenai hubungan antar variabel yang ada. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada sarannya di jurnal ya ditulis saja tidak ada gitu. Nanti untuk saran dari kalian itu bisa ditulis di pandangan pembaca. Nah, jadi di pandangan pembaca ini yang dituliskan apa? Yang ditulis itu adalah tentang bagaimana tanggapan kita sebagai pembaca itu ketika sudah mereview jurnal. Oh, jurnal ini belum terdapat hasil pengujiannya gitu. Terus belum memiliki instrumen atau masih ingin dikembangkan ke judul yang lain atau ingin diteliti dengan variabel yang lain. Seperti itu tidak apa-apa, nanti ditulis di sini. Seperti itu. Sudah. Seperti ini. Untuk formatnya bisa kalian download gratis ya. Nanti saya taruh link di deskripsi box-nya. Nanti ada blogspot Komuzaku Official. Nanti kalian cari aja format review jurnal, survei, dan eksperimen. Nanti untuk review jurnal penelitian yang lain kita sambung di video selanjutnya. Komen di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Kita belajar bareng-bareng. Dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.